Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28. Seperti hantu yang menghilang tanpa jejak. Farel dan tim dokter lainnya keluar. "Bagaimana anak saya, Dok?" tanya Arya. "Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Pasien bisa melewati masa kritisnya dan tinggal menunggu pasien sadar," jawab salah satu dokter. Naina keluar dari ruangan. Lagi matanya beradu pandang dengan Kenzo. Hal ini pun dilihat oleh Arya. "Ngai, benar kamu Naina," ucap Kenzo meraih tangan Naina. "Ken," pekik Naina senang. "Ngai, kamu mengenalinya?" tanya Farel. Dia sahabatku," jawab Naina membuat Kenzo terdiam lesu. Naina mengenalkannya sebagai sahabat, berarti Naina mempunyai hubungan khusus dengan lelaki yang dipanggil dokter ini, pikir Kenzo. "Saya Farel, dokter yang menangani pasien Sabila," ucap Farel. "Kalau begitu saya duluan Nai, pulang nanti aku tunggu di parkiran," ucap Farel tersenyum dan meninggalkan Naina. "Ngai, kamu kemana saja selama ini?" tanya Kenzo. "Ceritanya panjang Ken, sepertinya tak enak jika aku menceritakannya di sini," ujar Naina. "Aku antar pulang," tawar Kenzo. "Aku masih jam dinas. Bagaimana kalau malam nanti kita bertemu? Berikan ponselmu," pinta Naina dan diberikan oleh Kenzo. Naina tersenyum melihat wallpaper ponsel Kenzo, foto dia dan Kenzo saat kecil. "Sepertinya kau merindukanku," goda Naina sambil mengembalikan ponsel Kenzo. "Sangat," jawab Kenzo cepat. "Nomerku sudah aku simpan. Malam ini kita bertemu," ucap Naina. "Oke, aku tunggu," sahut Kenzo cepat. Naina segera pergi meninggalkan Kenzo karena masih banyak pasien lain yang menunggunya. Malam ini Kenzo sudah bersiap untuk bertemu Naina. Dia ingin mengungkapkan perasaannya selama ini. Dia tak ingin Naina pergi lagi darinya. Kenzo pergi ke tempat mereka janjian. Naina melangkahkan kakinya pelan. Perasaan berdebar dirasakannya. Dia memutuskan untuk mengatakan perasaannya pada Kenzo saat ini sebelum terlambat. Kenzo yang sudah dulu datang menatap Naina kagum. Perempuan yang dulu dia bilang bawel sudah menjelma menjadi perempuan dewasa yang cantik. "Sudah lama?" tanya Naina. "Baru saja, kau sangat cantik," puji Kenzo membuat pipi Naina merona. "Kau terlalu berlebihan Ken, dari dulu aku seperti ini." Waiters datang membawakan makanan mereka. Perasaan gugup Naina saat berdekatan dengan Kenzo tak dapat dihilangkan. Kenzo selalu meliriknya, mencuri pandang pada perempuan cantik ini. "Ken,
bagaimana harimu selama ini? Tanya Naina membuka pembicaraan. Buruk, sahut Kenzo cepat. Buruk, kenapa? Tanya Naina menaikkan alisnya. Tak ada kau, tak ada yang menemaniku ke pantai, tak ada yang bawel. Kau mengataiku, cebik Naina. Hahaha, aku sangat bahagia bisa bertemumu kembali Nai. Sudah lama aku mencarimu. Kau seperti hantu yang menghilang tanpa jejak. Aku disembunyikan oleh papaku Ken, jawab Naina pelan membuat Kenzo menatap Naina serius. Maksudmu? Tanya Kenzo menggenggam tangan Naina. Papa menjodohkanku dengan temannya, membuatku kabur kembali ke Indonesia. Selama ini aku disembunyikan oleh Papa agar tak ada yang bisa melacak keberadaanku. Termasuk Mama, jelas Naina membuat Kenzo mengepalkan tangannya kesal. Pantas saja aku tak bisa menemukanmu, ucap Kenzo. Tapi saat ini kita sudah bertemu. Aku bahagia sekali Ken, ujar Naina tersenyum. Ngai, aku tak ingin kita terpisah lagi. Urusan papamu biar aku yang mengurusnya. Naina tersenyum manis menatap Kenzo, lelaki dari masa kecilnya sudah kembali. Mereka saling tatap menyalurkan rasa cintanya dari pandangan mata, sesekali Naina tertunduk malu. Ngai, Ken. Ucap mereka serentak. Kamu duluan, ujar Kenzo tersenyum. Kamu saja, ucap Naina malu. Ngai, aku ingin kita tak berpisah lagi, aku tak ingin kita hanya sekedar sahabat Ngai. Sudah lama aku ingin mengungkapkan perasaan padamu, tapi kau sudah keburu meninggalkanku. Aku sadar aku bukan lelaki romantis seperti yang kau idamkan. Tapi aku bisa menjanjikan kebahagiaan dan kesetiaan untukmu Nai, Kenzo berujar panjang lebar. Naina terdiam, dia terlalu syok karena Kenzo mengungkapkan perasaan padanya, perasaan yang sama yang dia punya. Ngai, aku ingin kita menikah, seru Kenzo. Naina menutup mulutnya dengan menggunakan telapak tangannya karena terlalu senang. Ken, apa ini benar? Tanya Naina dengan mata berkaca-kaca. Maukah kau menjadi pendampingku, menjadi ibu dari anakku Nai? Tanya Kenzo dengan menatap wajah Naina. Ken, apa kau mencintaiku, atau hanya kasihan pada hidupku sehingga kau ingin aku menjadi istrimu? Tanya Naina lagi. Aku mencintaimu Nai, sangat. Sudah lama aku ingin mengatakannya, tapi tidak pernah ada waktu sampai di mana hari kau harus meninggalkanku. Aku sudah seperti orang gila mencarimu Nai.
Tolong jangan buat aku gila lagi dengan penolakanmu, mohon Kenzo sambil menggenggam tangan Naina. Ken, jujur aku juga mencintaimu, tapi saat ini aku takut, cicit Naina. Apa yang kau takutkan? Aku takut pada papa. Aku yakin dia tak akan setuju jika kita menikah, apalagi dia sudah ingin menikahkanku dengan rekan kerjanya. Biar aku yang menghadapi papamu, aku akan minta restu padanya, ujar Kenzo menenangkan Naina. Jadi bagaimana jawabanmu? Tanya Kenzo lagi. Naina menganggukkan kepalanya malu. Terima kasih Nai, aku akan berusaha menjaga dan membahagiakanmu, ucap Kenzo mengecup punggung tangan Naina. Kenzo mengantarkan Naina pulang ke apartemennya. Mulai besok aku yang akan mengantar jemputmu ke rumah sakit, kita akan menemui mamamu segera. Aku ingin secepatnya menikah denganmu, ujar Kenzo. Ya, sahut Naina tersenyum. Naina sangat bahagia karena Kenzo sudah melamarnya. Aku pulang dulu, Kenzo mengelus pipi Naina. Pagi ini Lia sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Nyi, bagaimana kabar Kak Bila? Tanya Ara pada maminya. Mami tidak tahu. Setelah menyumbangkan darah, Dedi mengajak pulang karena kondisi Mami sudah terlalu lelah. Kak, semalam kakak ke sana? Tanya Ara menatap Kenzo. Tidak, semalam kakak menemui Kak Naina, jawab Kenzo jujur membuat Lia menarik sudut bibirnya. Kamu sudah tahu dia tinggal di mana? Tanya Yo. Iya Dat, bahkan aku sudah melamar Naina dan akan segera menemui kedua orang tuanya untuk meminta Naina langsung. Ucap Kenzo sambil menikmati sarapannya. Bagaimana dengan Sabila? Kenzo diam sejenak memikirkan nasib adik angkatnya itu. Sabila bukan tanggung jawab Kenzo, jadi Kenzo tak harus bertanggung jawab dengannya. Naina dan Kenzo sudah saling cinta, biarkan mereka bersatu Dat. Untuk urusan Mas Arya biar aku yang menemuinya, potong Lia sedikit emosi jika mengingat permintaan Arya. Dedi mendukung semua keputusanmu Ken, asal kau bahagia. Tapi satu hal pesan Dedi, jadilah lelaki yang bertanggung jawab, jangan mementingkan egomu. Jika memang sudah bulat untuk menikah dengan Naina disesegerakan, ucap Yo. Iya Dat, sahut Kenzo menyudahi acara makannya dan segera berdiri. Kak, Ara ikut, pekik Ara. Kenzo mencium pipi Lia lalu segera keluar dan diikuti oleh Ara. Setelah mengantarkan Ara, Kenzo langsung memutar mobilnya menuju apartemen Naina. Naina sendiri sudah menunggu Kenzo di lobi apartemennya. Sudah lama? Tanya Kenzo.
Aku mengantarkan Ara dulu, lanjutnya. Ara pasti sudah besar ya, dan menjadi perempuan yang cantik. Aku sudah lama tak bertemu dengannya. Dia bawel dan manja sama sepertimu dulu, jawab Kenzo terkekeh. Naina mencebihkan bibir karena ucapan Kenzo. Tak lama mereka sampai di depan rumah sakit di mana Naina bekerja. Pulang nanti aku jemput, ucap Kenzo. Kalau kau sibuk tidak usah, aku bisa pulang dengan taksi, tolak Naina halus. Tidak, biar aku yang akan menjemputmu, kekeh Kenzo. Baiklah, aku kerja dulu, sahut Naina ingin keluar mobil tapi tangannya segera ditarik Kenzo. Naina membalikkan tubuhnya menatap Kenzo bingung. Kenzo mendekatkan wajahnya pada Naina lalu mencium kening Naina singkat membuat dokter cantik tersebut malu dan memejamkan matanya. Kenzo yang melihat Naina memejamkan matanya membuat hasrat Kenzo terpancing untuk mencium bibir pink kekasihnya ini. Kenzo mengecup singkat pipi dan bibir Naina. Dia tak mau kelewat batas karena menghargai Naina. Naina membuka pelan matanya, wajahnya saat ini sudah seperti kepiting rebus karena malu. Dia segera turun dari mobil Kenzo dan berjalan cepat. Kenzo yang melihat kekasihnya salah tingkah tersenyum manis menatap kepergian Naina. Ngai, semalam aku mencarimu di apartemen tapi kau tidak ada, ucap Farel mendekat pada Naina. Semalam aku keluar dok, sahut Naina sambil tersenyum mengingat semalam Kenzo mengutarakan perasaannya. Sepertinya kau senang sekali, tebak Farel. Dugaanmu tepat, aku sudah bertemu dengan lelaki yang aku cari selama ini dok. Ya, baguslah kalau begitu, aku senang kau bahagia, ucap Farel dengan nada sedikit lesu. Sebenarnya dia ingin menyatakan perasaannya pada Naina tapi tak ingin merusak momen bahagia Naina. Pasien yang bernama Sabila sudah sadar dok, tanya Naina. Belum, kondisinya masih kritis saat ini, kasihan perempuan muda itu. Naina terdiam sejenak, dia masih berpikir siapa Sabila, sepertinya papi Kenzo sangat menyayanginya. Naina memutuskan untuk melihat Sabila di ruangannya. Naina melihat sekeliling ruangan hanya ada Arya yang sedang menunggu Sabila. Dia sedang menanti kesadaran Sabila. Maaf mengganggu om, sapa Naina yang tahu kalau Arya adalah papi Kenzo karena dulu mereka sempat jalan bersama beberapa kali. Ngai, kamu Naina? Tanya Kenzo tak percaya ia melihat bocah perempuan yang dulu dia bawa bersama Kenzo sudah menjelma menjadi dokter cantik. Apa kabar om? Tanya Naina lembut. Baik, kamu apa kabar? Oh ya, mamamu di mana sekarang? Tanya Arya yang dulu sempat jatuh hati pada Dania.
tapi tak pernah mengungkapkannya karena belum bisa melupakan Lia. Baik Om, Mama juga sehat sekarang. Mama tinggal di rumah nenek setelah saya dibawa Papa ke luar negeri, jelas Naina. Mamamu sudah menikah lagi? Tanya Arya. Belum Om, Mama tak berniat menikah lagi setelah bercerai dari Papa. Om bagaimana sudah menikah lagi? Tanya Naina. Hahaha, belum. Sepertinya tak ada perempuan yang mau dengan Om, ujar Arya merendah. Bukan tak ada yang suka tapi Om tak ingin membuka diri. Om terlalu sibuk dengan dunia Om yang sekarang, potong Naina. Sepertinya iya, sahut Arya. Bagaimana hubunganmu dengan Kenzo? Baik Om, jawab Naina cepat. Kenapa kau tiba datang kembali ke Indonesia? Kenzo yang membuatku kembali kemari. Jujur aku mencintai anak Om. Selama ini aku dikekang oleh papaku Om, sehingga aku dan Kenzo berpisah, jelas Naina. Apa yang membuatmu mencintai Kenzo? Hartanya, tuding Arya tersenyum sinis. Bukan, aku dan Kenzo saling mencintai sudah sangat lama. Kalau untuk harta aku bekerja Om, tekan Naina. Bukan berarti perempuan bekerja tak mengincar harta lelaki, ketus Arya. Naina sedikit kaget dengan ucapan ketus Arya. Setahunnya dulu Arya tak pernah seketus ini padanya. Kamu tahu siapa perempuan yang terbaring koma ini? Ucap Arya menatap Sabila yang terlelap tidur dengan wajah memucat. Naina menggelengkan kepalanya, memang dia tak mengenal Sabila. Dia calon istri Kenzo. Karena kamu datang membuat Kenzo menolak perjodohan ini. Tapi aku dan Kenzo saling cinta Om, potong Naina sedikit melemah karena baru saja semalam mendapatkan kebahagiaan karena Kenzo melamarnya. Tapi pagi ini dihadapi kenyataan kalau perempuan yang terbaring lemah itu adalah calon istri Kenzo. Ngai, Sabila anak yatim piatu, dia tak punya siapa. Siapa, Om dan Tante Alexa adalah orang tua angkatnya. Hanya Kenzo yang bisa menjaganya. Tolong lepaskan Kenzo untuk Sabila, mohon Arya menitikkan air matanya. Naina terdiam seketika, dia tak bisa berkata apa. Dia sangat mencintai Kenzo. Tapi ini permintaan papi Kenzo sendiri, sudah berarti Arya tak merestui hubungan mereka. Naina menggelengkan kepala dan keluar dari ruang perawatan Sabila. Tanpa ada yang mengetahui, Alexa berdiri di depan pintu ruangan mendengar semua ucapan Arya dan Naina. Alexa sedikit menarik sudut bibirnya mendengar ucapan Arya kalau Sabila adalah calon istri Kenzo. Tadinya Alexa ingin menjenguk Sabila, tapi mendengar hal yang menurutnya menguntungkan bagi dirinya, dia berdiri diam dan mencerna semuanya.
Bersambung.